Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillahilladzi ja'alana hadza zaman maqbul ma'rufa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabi rahmatil huda sayyidina wa nabiyina Muhammadin mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-safa wal wafa. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bermuajahah di ruang sidang Direktorat Jenderal Penjaga dan Umroh Kementerian Agama, dan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Bapak Nur Hamis selaku ketua rombongan sudah kami pahami. Dan yang pertama tentunya kami juga menyampaikan selamat datang dulu Pak Kabid, Pak Kaprodi dan para dosen. Selamat datang di Kementerian Agama, di PHU, dan juga kami menyampaikan salam dari Pak Dilbina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejatinya beliau akan terima Bapak Ibu sekalian, tapi karena kebetulan pada hari ini sebagaimana disampaikan Pak Taufikin bahwa Pak Dirjen dan rombongan beberapa eselon 2 termasuk Pak Dilbina hari ini berangkat ke Saudi Arabia karena melaksanakan pertama ada undangan Muktamar Haji tahun 2023 dan juga dalam rangka untuk penandatanganan MOU penyelenggaraan haji tahun 2023 baik terkait aspek bidang layanan akomodasi, transportasi, dan juga catering. Bapak Ibu sekali saya hormati, yang saya banggakan terkait dengan kedatangan Bapak Ibu semua di sini, tentu kami sangat berbahagia karena kita jadikan pertemuan ini bukan sekedar silaturahmi, tapi kami ingin menjadikan ini sebagai media evaluasi Pak Hamid dan Pak Kaprodi dan Ibu dosen semuanya. Evaluasi dalam artian ke depan ini terkait dengan pelaksanaan sertifikasi pemilih manasik haji yang dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi Islam negeri yang sudah melaksanakan MOU dengan Kementerian Agama. Kita akan melakukan evaluasi karena ada beberapa perbedaan, ada beberapa sesuatu yang kurang standar antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya. Misalkan contohnya yang kami amatin, kami tidak sebutkan perguruan tingginya. Dalam pelaksanaan sertifikasi itu para peserta itu ada yang menggunakan sarung, ada yang pakai sandal jepit gitu Pak. Sementara kami di pusat melaksanakan bimbingan, melaksanakan sertifikasi bagaimana sekali itu begitu ketatnya seperti kita waktu pelatihan petugas Pak Hamid. Jadi rapi, pakai seragam atasan putih, bawahan hitam, bagi yang wanita pakai kerudung hitam, pakai sepatu, yang laki pakai berdasi gitu. Nah, ini ada yang seperti itu, tapi yang lain ada yang ini santai banget gitu. Dan juga tempatnya juga ada yang pakai sandal lonjoran begitu ketika saya datang gitu kan. Nah, jadi ada yang sekedar hanya mendapat sertifikat gitu. Jadi ada yang kesannya itu kok gak serius mengikuti kegiatan pelatihan sertifikasi manasik haji gitu. Belum lagi juga terkait dengan masalah kalau materi saya kira seragam standar, tapi terkait dengan masalah penampilan peserta gitu ya. Kemudian juga ada hal yang lain penting juga Pak Kabid dan juga Pak Kaprodi perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan sertifikasi pemilih manasik haji itu merupakan hajat kita bersama. Artinya itu juga merupakan hajat dari PHU pusat, kemudian PHU Kanwil, kabupaten kota, dan juga perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan sertifikasi bimbingan manasik haji sertifikat itu. Tapi kemudian dalam prakteknya, ini kan evaluasi ya, boleh izin ya Pak, itu sebenarnya kita evaluasi juga. Jadi ada keterlibatan pihak Kemenak kabupaten kota dan Kanwil itu hanya sekedar untuk di awal saja.
tapi ketika di dalam praktek pelaksanaannya mereka sama sekali tidak dilibatkan. Nah, ini kami mendapatkan keluhan dari beberapa teman-teman di Kanwil, di Kabupaten itu ini. Jadi ini kami sampaikan. Jadi ini bukan terjadi di kami menyampaikan yang masukan-masukan dari beberapa teman-teman di Kanwil dan juga kota. Itu seakan ketika perguruan tinggi melaksanakan sertifikasi bermansik bersertifikat ini, itu pihak Kanwil tidak dilibat sama sekali gitu loh. Padahal mereka punya peran juga penanggung jawab kegiatan ini gitu loh. Nah, ke depan hal seperti ini menjadi perbaikan ke depannya, bagaimana semua perguruan tinggi yang melaksanakan sertifikasi manasik haji bersertifikat ini itu juga berkolaborasi, bersinergi, mulai dari tahap pengusulan MOU-nya sampai ketika pelaksanaannya juga mereka dilibatkan. Jadi kan aneh juga, misalkan waktu kami datang ke sebuah provinsi, kami datang karena nggak tahu kalau ada kegiatan sertifikat manasik haji gitu, kan lucu gitu loh. Justru yang jemput kami itu malah dari perwakilan perguruan tinggi atau dari KBIH lah yang melaksanakan, karena ada kerjasama antara KBIH di provinsi tersebut, FK-nya Forum Komunikasi KBIH provinsi dengan perguruan tinggi yang melaksanakan MOU. Sementara pihak Kanwil tidak mengerti sama sekali kapan pelaksanaannya, siapa langsungnya, seperti itu. Tapi kalau itu nggak Pak, dan juga nggak. Tapi ada, saya hanya menyebutkan gitu. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan, sehingga berdasarkan dari masukan-masukan yang kami dapatkan dari provinsi, ya itu akan menjadi, mungkin nanti kita kasih masa mungkin akan kita masukkan lagi dalam MOU-nya lah. MOU-nya akan kita sedikit revisi perubahannya dalam rangka untuk kebaikan kemaslahatan bersama. Jadi ini kan haji kita bersama, jadi ini jangan sampai nanti menjadi menjadi omongan yang tidak baik, hanya kesannya itu ini kewenangan hanya dari perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan sertifikasi bimbingan manasik haji bersertifikat ini. Nah, kemudian berikutnya Pak Hamid dan rombongan terkait dengan usulan yang rencananya memang dari segi batas waktunya untuk MOU Sunan Kalijaga terkait dengan pelaksanaan sertifikasi manasik haji ini akan berakhir ya sebagaimana ketentuan yang diatur, maka tetap nanti dari pihak Sunan Kalijaga menyampaikan surat permohonan kembali kepada kami, kepada Direktorat Jenderal PHU untuk nanti kami verifikasi kembali. Kemudian nanti seperti yang sampaikan Pak Tawab, nanti akan kalau seandainya kita verifikasi tidak ada permasalahan, nanti kita akan sampaikan pada pimpinan agar segera nanti disetujui untuk pembuatan MOU baru. Untuk teknisnya nanti apakah dilaksanakan di kantor kami di sini ataupun nanti di Sunan Kalijaga, nanti kita bisa sampaikan alternatifnya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sertifikasi ini, kami berharap bahwa ke depan MOU itu tidak sekedar untuk sertifikasi saja, karena perguruan tinggi itu kan sebuah sivitas akademika yang punya peran untuk peningkatan kualitas dan juga untuk pengembangan keilmuan. Jadi kami berharap di Fakultas Dakwah khususnya, karena kan di sana ada prodi manajemen dakwah yang juga terkait dengan perhajian, kami ingin ke depan itu ada MOU untuk melakukan kajian-kajian haji yang itu diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah gitu. Kan isu-isu sekarang ini Bapak Ibu sekalian kami hormati, hari ini Pak Dirjen dan rombongan, dan kemarin juga kita mengutus Profesor Dr. Sabtul Anwar yang mantan dekan Fakultas Syariah, mungkin yang senior tahu banget ya, dan juga putusan dari PBNU itu akan menjadi pembicara dalam forum utama haji. Isu yang kita bawa untuk tahun ini itu adalah masalah tata kelola dam haji, dan juga terkait dengan masalah Mina, permasalahan di Mina. Nah, tentunya perguruan tinggi dalam hal Fakultas Dakwah yang di situ ada kajian, ada manajemen haji, itu punya peran. Bagaimana permasalahan fikih haji itu dikaji lah. Ya kan sekarang ini kan misalkan kalau jamaah haji itu melaksanakan seperti sekarang, sementara jamaah haji begitu besarnya, kalau seandainya tahun 2023 jumlah jamaah haji kita normal mencapai 221.000, maka space ruang jarak
kasur lah ya, tempat istirahat jamaah haji antara satu dengan yang lainnya itu sangat berdesakan. Kalau kemarin kan itu kan izin pandemi Pak Hamid, itu jadi luas lah, mungkin 1 meter ada. Tapi kalau nanti normal maka hanya 0,8 aja, sangat sempit sekali. Nah sehingga ada terobosan-terobosan. Apakah jamaah haji itu sebagian nginapnya di hotel gitu kan? Nah kalau di hotel gimana kajian fikihnya gitu loh Pak? Kita akan tempatkan di hotel di area Jamarot gitu loh. Nah, tapi kajian fikih seperti apa gitu? Ini kan perlu terobosan. Nah iya, nantinya bagaimana gitu? Dan itu kan kita juga perlu yang kita menjadi perhatian bagaimana terkait dengan distribusinya. Selama ini kan distribusinya hanya di daerah sekitar Haram dan negara-negara Islam yang apa namanya, yang terdekat gitu. Sementara kan juga banyak fakir miskin dari Indonesia gitu. Kenapa kemudian kok daging dam itu kok nggak masuk ke fakir miskin yang ada di Indonesia? Nah terkait dengan ini kan menjadi kajian fikih dakwah fikih juga, fikih haji menjadi peran dari teman-teman di Fakultas Dakwah untuk melakukan kajian, dan banyak hal-hal yang lainnya karena haji itu akan berkembang terus, permasalahan haji itu akan berkembang gitu. Nah ini ke depan kami berharap Fakultas Dakwah syukur dari UIN Sunilai juga memulai lah Pak, karena kan UIN Sunilai kan perguruan tinggi yang tertua dengan Jakarta. Saya berharap yang tua ini menjadikan teladan gitu. Ada semacam workshop atau mungkin FGD, kajian-kajian di ke depan melibatkan juga dari perguruan tinggi yang lain dan juga dari kami dari JPKU. Ini beberapa harapan kami ke depan seperti itu. Jadi bukan hanya Fakultas Dakwah itu melaksanakan sertifikasi, tapi ada kajian-kajian fikih haji yang itu memberikan kontribusi untuk perbaikan haji ke depan pada masyarakat. Termasuk SDM juga, betul. Ada kajian SDM, bagaimana kompetensi SDM yang ideal lah gitu kan, untuk petugas pendidik ibadah hajinya, kemudian juga bisa kesehatannya juga misalkan seperti itu. Itu bagaimana perspektif kajian ilmiahnya lah dalam kacamata perguruan tinggi seperti apa. Itu kan menjadi rekomendasi dari perguruan tinggi kepada kami sebagai regulator perhajian di Indonesia. Kemudian kami mohon maaf mungkin tidak bisa mendampingi sampai selesai karena mungkin jam 10 ada rapat lagi di ruang sebelah. Ini terkait dengan kita sudah persiapan haji Pak Hamid. Kita akan rapat terkait dengan seragam batik haji tahun 2023. Apakah seperti dulu akan ada perubahan? Itu kan kita akan berdiskusi, minta masukan-masukan dari beberapa pejabat dan stakeholder gitu. Jadi memang Pak Hamid dan rombongan perlu kami sampaikan ini mulai minggu ini kita sudah mulai bekerja persiapan haji tahun 2023. Karena hitungan kami itu bulan April itu sudah puasa. Aku sudah puasa dan kita targetkan itu kalau bisa pelatihan petugas kloter ya itu kalau bisa sebelum bulan puasa kalau bisa. Nah, sehingga persiapan ini kami di subdit dengan jamaah itu sudah mempersiapkan terkait dengan pedoman bimbingan manasik untuk petugas dan juga untuk jamaah haji tahun 2023. Sekedar tambahan informasi juga Bapak Ibu sekalian, mungkin bagi mahasiswa yang berdakwah ya, dan mungkin juga yang belum pernah ke Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, kami sampaikan bahwa di JPHU itu ada 6 eselon 2. Yang pertama itu adalah sekretariat. Jadi sekretariat itu dipimpin oleh sekretaris Direktorat JPHU. Kemudian ada Direktorat Pelayanan Dalam Negeri. Nah ini direkturnya itu Pak Saiful Mujab. Ya. Kemudian ada Direktorat Pelayanan Luar Negeri. Direkturnya Pak Subhan Khalid. Ya. Mungkin kalau ya beliau juga Jogja juga. Kalau Bapak Ibu nggak ada kegiatan, beliau juga undang beliau kan, karena beliau mengerti tentang terkait dengan peraturan perhajian luar negeri. Kemudian ada Direktorat Jutlola, SIHDU ya, Pak Tawar singkatan Pak, pengelolaan keuangan dan sistem informasi haji terpadu. Itu direkturnya Pak Jailani. Kemudian ada Direktorat Bina Haji, ya ini yang bukan kami. Di tempatnya Pak, itu kami adalah Pak Hasan Hidayat. Jadi Direktorat Bina Haji itu ada 3 subdit. Yang pertama adalah subdit bimbingan petugas. Itu subditnya Pak Hanif, Muhammad Hanif. Nah sekarang beliau di ruangan sedang mempersiapkan itu Pak terkait dengan juknis petugas ya.
Kemudian berikutnya subdit bimbingan jamaah yang saat ini yang menjadi bekas subdit saya sendiri, ya, ada di Jogja juga dulu. Kemudian berikutnya kasubdit advokasi haji, ya, itu kasubditnya Pak Haryanto. Nah, di kami ini di subdit bimbingan jamaah itu ada kasih pertama kasih Patawang itu ya seksi pengembangan materi, ya itu sekarang menjadi ada kebijakan muda. Kemudian ada seksi pelaksanaan manasik haji itu Pak Ansor, kemudian satu lagi seksi pembinaan KBHU itu Pak Ansor. Jadi kalau terkait dengan izin operasional KBH itu Pak Ansor. Kalau terkait dengan sertifikasi itu pakai Pak Tawar, ya, Pak Tawar yang milik IC sertifikasi pemimpinan nasib sertifikat. Nah, kemudian dalam waktu dekat juga kita ini akan mempersiapkan satu lagi berita UHK, Bina Haji Khusus dan Umroh, itu direkturnya Pak Nur Arifin, juga di Jogja. Ini juga Arifin. Nah, itu beberapa direktorat, ya, direktorat di masing-masing direktorat itu ada subdit lagi gitu, ya, banyak. Direktur masih untuk dari mahasiswa. Jadi kalau kami perlu menyampaikan ini agar jangan sampai ada salah paham. Jadi kalau terkait dengan masalah penanganan haji khusus bukan tempat kami, tapi Direktorat Bina Haji Khusus tadi Pak Arifin itu. Tapi kalau informasi masalah layanan catering, akomodasi, transportasi luar negeri, nanti hubungannya dengan Pak Subhan seperti itu. Ya. Kemudian mungkin terakhir dari kami adalah harapan kami dengan pertemuan ini mudah-mudahan ke depan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi pembimbingan haji itu akan lebih berkualitas. Dan terkait dengan masalah kedisiplinan, kemudian sinergi, kolaborasi, kerjasama dengan pihak Kanwil, kemudian Kemenak Kabupaten Kota itu juga lebih efektif lah, lebih maksimal lagi. Saya kira itu sekedar informasi dan beberapa hal yang perlu kami tanggapi dari kedatangan Bapak Ibu sekalian dari Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Tentunya kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir, dan mudah-mudahan untuk yang dosen hadir ke sini bukan hanya KBHU, kalau bisa sekalian mengurus pangkat gitu, kan pangkat, jadi bisa ke biro pegawaian gitu ya, mungkin mau menjadi ekspert kepala atau jadi guru besar lah, mumpung di sini bisa sekalian gitu. Di sini banyak yang perlu dielaborasi, jadi kalau bisa kedatang sini itu bukan hanya ke PHU, di sini itu kan ada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, di sana ada DIPIS, ya, ada Direktur Pondok Pesantren gitu kan. Kemudian juga ada biro hukum, ada biro pegawaian. Jadi kalau saya Bapak hari ke sini bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi-informasi terkini, mungkin di Pekdis terkait dengan bantuan-bantuan penelitian yang nanti akan disinergikan misalkan, ya, beasiswa juga itu kan bisa digali informasi itu, khususnya untuk tahun 2023. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak.